dalam diri kita itu adalah jasad kita ini. Di mana kebodohan pertama iblis ketika dia menolak untuk bersujud kepada Adam karena dia baru mampu melihat zahirnya saja. Maka klaim dia, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api dan dia dibuat dari tanah, karena yang dia adalah jasad Adam yang kasat mata ini. Apa artinya gue harus tunduk sama dia? Kan lebih hebat gue. Ini salah satu kebodohan awal saat iblis, karena dia tidak melihat apa yang ada di dalam diri Adam itu sendiri. Malaikat tahu apa di dalamnya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, orang yang takut tersesat dalam berakidah mentakwilkan min ruhinya ini. Ya kan, persoalannya kan takwil itu kan untuk suatu perisai, mengelak jangan sampai terjebak. Allahu nurus samawati wal Allahu khaliqu, yang enggak ada mudhaf mahdzuf udahnya enggak ada. Iya, karena menghindari jangan sampai mengatakan bahwa Allah adalah cahaya. Ya, sekarang kita i'rab aja. Allahu mubtadaun. Nurus samawati nurun khobarun. Wa huwa mudhafun was samawati mudhafun ilaih. Berarti Allah itu cahaya. Ini yang mereka tidak mau terjebak. Makanya mengakal-akal gimana caranya, ya takwilnya Allah khaliqu nuris samawati wal ardh. Ya boleh-boleh saja, saya nggak ada masalah kok. Silakan, oke. Tasbih balik. Iya, kadang-kadang. Tetapi kan ketika mereka itu membaca ayat selanjutnya, bagaimana Allah mendeskripsikan cahaya itu. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'anna kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin la zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur nurun ada nur yahdi lahu li nurihi man yasha wallahu bikulli syai'in alim. Ruwet bikin tidak semudah itu. Jelengkang dia kan sing takwil-takwilan tuh. Masih menikah wallahu alam besi. Kari wallahu alam mana riang ta orang ngerti. Wis kono bisa. Daripada takwil-takwilan kan pada menunjukkan kesalahannya. Masih menikah juga gentleman ya. Wallahu alam bisa bahasa sopannya, bahasa jujurnya gue nggak ngerti. Ya? Allah yang lebih tahu. Iya, lu ngerti enggak? Ya enggak. Ya udah bilang aja enggak. Untuk bilang saya nggak ngerti aja. Jadi ya semua ayat-ayat Al-Quran sendiri pun ketika berhadapan dengan kajian-kajian akidah itu a priori ada pretending di dalamnya, ada ancang-ancang. Jadi kalau orang itu sudah pahamnya ini, ayat itu disetir bagaimana supaya maknanya ke sana. Ini resiko. Iya, jadi bila tafsir kan akal-akalan. Ya, akal-akalan. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa, dimurnikan sehingga tidak mungkin orang berimajinasi Allah itu seperti apapun. Ketika Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim, yadun sini adalah bimana al-qudrah, ayat qudratullah ala fawqa qudratihim, karena
tangan ini sebagai simbol kekuasaan. Iya. Ya kalau orang yang mengatakan Allah punya tangan boleh nggak? Ya boleh aja, silakan aja. Anda ya kalau ya punya. Bagi saya nggak ada persoalan orang itu meyakini Allah punya tangan. Asalkan ketika saya tanya, kayak apa tangannya? Ketika dia menjawab tidak seperti apa-apa, ya beres. Sama kan begitu, tidak seperti apa-apa. Jadi memang di sini persoalan-persoalan akidah ini ujung-ujungnya mah, iya. Saya juga setuju sih ketika disederhanakan saja untuk orang awam mah, ya boleh. Nah, penyederhanaan yang sangat berkenan itu Maturidi dan Asy'ari. Barang sira jenggot wis putih, masih wujud kita mbak ya kita. Kadang-kadang mending mayan mah kadang-kadang rasa ngetop kadang-kadang. Iya. Seperti ada jaminan surga sifat 20 wajib sifat 20. Akidah awamnya. Iya makanya kan akidah ada akidah. Ya akidah orang awam ya, orang awam gitu. Nah begitu kira-kira. Nah kemudian persoalan-persoalan yang lainnya yang ingin saya ketahui, perlu saya pertanyakan di sini. Para sahabat di zaman Rasul masih hidup mempersoalkan tidak dengan sifat-sifat Tuhan itu. Tidak. Ya oke aja. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, ya Allah apa mereka bisa. Itu mudah mananya. Oh bi kulli syai'in alim, apa saja Allah tahu. Ya sudah selesai itu aja. Sangat sederhana kok, enggak ada persoalan. Tetapi dengan kesederhananya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa bisa membentuk perilaku. Karena psikomotorik itu langsung kena. Sehingga orang berani berkorban, berani meninggalkan anak istrinya, istri jadi janda, anak jadi yatim, rumah dibakar, membela kebenaran. Kok bisa? Ya, zaman kieu semua pinter-pinter ya. Masya Allah. Ya barangnya kan begitu. Tidak mampu untuk berkorban untuk orang lain, untuk masyarakatnya, enggak kok. Ya kenapa? Cari pengen mancing surga. Diberi peluang lari. Iya kan? Seperti itu. Nah, kapan mulai persoalan akidah ini menjadi ruwet? Ketika peradaban bangsa Arab bersentuhan dengan Yunani, dengan Aristoteles, dengan anak Simenes, anak Simandros dan Pythagoras, termasuk Platonya juga. Iya, itu sudah rasional semua itu. Udah semuanya perlu didefinisikan, perlu dideskripsikan, perlu. Tambah beli ngerti bisa. Itu kelihatan sekali ya, kajian-kajian ilmu kalam tuh, kajian-kajian filosofis semuanya. Iya, muter-muterin begitu. Jadi, saya kira kenapa sih kita tidak disederhanakan saja seperti para sahabat? Bisa aja hubungan maning kah? Pokoknya Anda yakin Allah tahu, yakin ya wis. Ya kan begitu. Iya. Jadi tidak begini, sesuatu yang sekiranya orang itu bisa paham, nggak usah diuraikan, malah beli paham kan ya. Iya. Nah, ketika orang itu ingin penjelasan, silakan diberi contoh untuk mendekatkan kepada pemahaman.
Kalau sudah paham, stop contoh itu. Jangan diteruskan. Jangan contoh itu lalu diberi contoh lagi. Contohnya dipersoalkan lagi, lalu diberi contoh lagi. Mau jadi pameran contoh. Ini banyak sekali orang terjebak rebutan contoh. Ini contoh jadi persoalan. Ini dalam metode berdiskusi. Ini sering sekali kita terjebak memperebutkan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak dibicarakan. Enggak, kalau saya mah dulu saya singgung supaya dia marah. Pokoknya saya sentuh aja supaya dia marah. Begitu marah, enak ngebukan dia bilang. Kata kalau nyewet ngomongnya salah kabeh kata dia. Iya, bakal debat kalau sengaja dimainin dulu, sekarang mah yang enggak. Itu bulit-bulitan kan begitu. Bulit-bulitan saja dulu caranya gitu supaya orang itu marah. Bagaimana caranya? Kalau udah marah kan udah ngaco mikirnya. Ya nggak akan seru lagi. Nah, di penghujungnya kalau kita sudah mau mengerti, menyederhanakan pemahaman keagamaan seperti pada sahabat, akan terdorong kita bagaimana berbuat, mengaplikasikan, mengamalkan. Itu yang paling penting sebenarnya mah daripada rebutan bener. Ini haji di kota entah. Iya, pensurga encebut sedekai encap. Iya bener. Iya, ya juga pengen manjing surga encang sing wijana sing bener. Ya kan begitu. Iya, ya silakan boleh. Dan nanti di penghujungnya bahwa apa yang kita rasakan bahwa fizatika, alam semesta yang kamu lihat itu adalah merupakan replika, merupakan miniatur dari kehebatan Allah yang ada di dalam dirimu. Manusia ini merupakan alam tersendiri yang lebih rumit, lebih sophisticated, lebih complicated daripada susunan alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dan sama alam semesta dan dalam dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Iya. Sungguh kalau Anda belajar neurologi, masih miliaran saraf yang belum terdeteksi dan belum bisa dinamai. Kalau Anda belajar anatomi, berapa banyak ya tulang, bagian-bagian tulang, lapisan-lapisan tulang yang secara anatomi belum ada namanya. Kalau seandainya sarafmu dibuat pakai kabel, pakai pipa, kayak anak ping 2000 Pertamina berapa gini, rude detek ya. Iya kan? Dan sampai sekarang apa yang kita katakan tentang manusia as humankind tidak lebih hanya yang bisa dideteksi. Di belakang itu dalam keterbatasan akalmu untuk menjangkau. Bukan tidak boleh, tapi warning, sia-sia saja kalau kamu mau menembus ke dalam ulir ruh min amri rabbi, urusan Tuhan. Praktek begini. Sampai orang Rusia itu, orang yang NASA dimasukkan ke peti kaca yang tebalnya 5 cm kayak apa tuh. Pelor juga mental tuh. Meledak. Iya.
sekedar pengen tahu, tapi ujungnya apa ya nggak tahu juga pada akhirnya Mbak. Belajar lagi, tahu lagi, terus akan nggak tahu juga. Iya, at the edge you have to say I don't know. Di penghujungnya engkau harus mengatakan nggak tahu. Ya, ya boleh. I don't know anything atau I know juga bisa. I don't know atau I know. Sama. Kalau I know nothing sama kan dengan I don't know anything, sama kan? Nggak tahu juga pada akhirnya. Gitu. Oke. Ada yang nanya lagi? Iya. Terakhir. Iya. 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 Syariat yang kita lakukan, ya puasa, ya sholat, ya haji, ya sodako, ya kawin, ya segala macamnya. Ketika kita menghadap Allah mah nggak ada urusan. Tidak ada alasan seseorang masuk surga karena amalku. Waduh, kayak kaji siapa? Kita kayak doa kaji ping telu ora. Oh, biukan haji umpira. Oh, ngitung sodako. Oh, kalkulator gitu. Macam keblak dong ping telu dengan ganjaran. Begitu menghadap Allah, nggak ada artinya apapun yang kau lakukan itu. Itu hanya persoalan yang sifatnya seremonial, formalitas saja. To the point saja yang dilihat oleh Allah. Hatimu baik atau tidak. Illa man atallaha biqalbin salim. Iya kan? Ujung-ujungnya mah. Iya. Rasulullah memperingatkan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Wa qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wa ana kadzalika bal bi fadlihi wa mannihi. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga hanya karena amalnya, nggak ada urusan. Mereka bertanya, termasuk Anda juga? Termasuk sampean juga? Nanti masuk surga bukan karena amalnya. Saya juga sama. Ketika saya masuk surga adalah bukan karena amal saya. Karena karunia Allah saja kok. Jadi jangan Anda menuduh karena orang itu tidak beramal, orang itu miskin, orang itu bodoh lalu mengatakan tidak bisa masuk surga. Siapa bilang? Memang surga punya nenek kamu. Ya kadang-kadang orang kan mengklaim loh, hanya aku yang masuk surga. Kayak belum dia yang surga. Orang yang tukang menyesatkan orang itu orang yang pengen monopoli surga. Sesat kabe, bid'ah kabe, dolala kabe, finar kabe, siapa sing surga konon nggak ada urusan kok. Nah jadi kita mesti lihat, tetapi begini, walau bagaimanapun syariat itu adalah suatu keharusan selagi kita hidup di dunia ini. Karena syariat juga mengatur tatanan sosial. Ketika kita punya utang sama orang, wa idza tadayantum bidainin faktubu, ada catatannya, ada tulisannya, ada segelnya, kapan bayarnya, kan begitu. Bagi untung berapa? Sewa menyewa, saya sama Pak Juhadi berapa bekoto seharinya sekian, solar sekian, operatornya sekian. Bisa nggak kalau saya sewa bayarnya belakangan? Ya ada tulisannya. Nah jaminannya apa? Ini ada sertifikat. Itu dunia nggak bisa dihindari. Itu adalah syariat. Iya kan? Ada aturan-aturannya. Sholat, kalau menghadap kiblat, iya harus tahu kompas, harus tahu arah mana utara selatan, berapa derajat kutub lintang utaranya. Ya kan begitu di daerah damai ini. Nah ketika gelap, ya ada bulan, malah ada bulan nggak ada matahari, gelap gulita, ada bintang nggak ada gulita. Ya kemana saja? Aina matuwallu wujuhakum bersama wajhullah. Itu ada aturan macam itu. Iya kan? Tetapi pada akhirnya bahwa syariat yang sekarang kita terima dalam bentuk kajian-kajian fikih
apakah fiqhus salat atau fiqhus zakat atau fiqhus siasa, fiqhul bi'ah, fiqhul mar'ah, segala macam fikih itu kan proses peradaban umat Islam. Paham beli? Ya iya. Ya nggak dalilnya ya jujur. Proses peradaban sudah peradaban. Dan peradaban itu kan berubah. Peradaban kan berkembang. Nah, makanya begitu peradaban berubah, ya tolong dong kajian juga harus direvisi lagi. Sampai sekarang kan dibekukan. Itu persoalannya. Seolah-olah itu berlaku sepanjang zaman. Antara sifat dan mausuf. Bahwa sifat itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti, tidak bisa ditangkap, kecuali kalau sifat itu sudah melekat kepada medianya, pada mausufnya. Media ternyata merah itu tidak bisa didefinisikan. Kayak apa merah? Apakah merah itu? Nggak bisa. Karena ini kaidah Aristoteles mengatakan bahwa adjektif itu tidak bisa didefinisikan. Dan kalaupun sifat merah itu melekat pada teh saya, tidak akan sama dengan sifat merah yang melekat pada udang garam Surya, dan tidak akan sama dengan merah yang melekat pada bibirnya Brookshill. Iya kan? 1000 benda yang berwarna merah masing-masing mempunyai kadar merah yang berbeda. Begitu pula kecantikan, ya kan gitu, kesolehan, ketakwaan, merah, putih, hijau, dan sebagainya. Saya pernah nyuruh anak santri beli cat tembok putih, mereknya 5 teks. Datang membawa cat tembok berwarna putih tapi mereknya lain, Siltek. Tepang lo ngitaku. Kok 5 tek oleh Siltek. Orang pada putih ya, koplok sih mau paham bae. Iya, perasaannya pada, ya tidak. Kalau 5 tek itu putihnya cemerlang putih. Ya. Kalau Siltek warna kebiruan. Ganti merek lagi, warna putihnya tidak akan sama. Kan begitu kira-kira. Nah, makanya ketika kita memahami tentang sifat-sifat Allah pun, iya kan, maka akan terjadi variabel, ya, pemahaman kita tentang kekuasaan Tuhan. Ada yang memahami kekuasaan Tuhan mutlak segala-galanya, sampai kita pun bisa melangkah pun adalah karena kekuasaan Tuhan. Ada lagi Tuhan mah kekuasaannya bisa diatur. Ya kuasa sama kuasa, tetapi tergantung kitanya gitu. Kalau kitanya mau maju, ya Allah mau maju. Kalau kitanya enggak, ya Allah enggak. Kalau kitanya mau merubah, ya Allah merubah. Kalau kitanya tidak merubah, ya Allah tidak. Jadi Gusti Allah nurut benisir aku. Ini kan pemahaman. Jadi jangan disalahkan ketika mau balik mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya. Jangan disalahkan karena pemahamannya begitu. Berarti Tuhan di pikiran para mubalik itu bisa diatur oleh kita. Dan nurut saja kepada kita. Kalau kitanya mau maju, Allah maju. Kalau kitanya tidak mau, ya tidak juga. Jadi tergantung kita Allah kan. Dan itu kan jadi persoalannya. Dan makanya autakul atau istilah lain bahwa wahya rida usaun. Waalaikumsalam. Alladzi nusyira 'alal kaun. Bahwa sifat itu ialah merupakan baju, ya, pembungkus package, ya, yang bisa
terlindungi. Alladzina nusyira 'alal kaun, yang disebar di permukaan bumi ini. Fa idzan taha karida, ketika package-nya, selendangnya, bungkusnya itu terlepas, au quti'a, lalu atau dicopot gitu, baqiyal ma'na saliman, maka maknanya itu, kandungan isinya akan utuh dan selamat. Fatasarrufatul qahriyah, maka perilaku, tingkah laku, kebijakan yang sifatnya kepemaksaan, innama tajurru al-urdiyah was-sutur, itu akan menarik tabir dan rintangan. Dunal ma'ani wan nur, bukan makna dan cahaya. Fal haqqu munazzahun muqaddasun, kebenaran Allah maha suci, munazzahun maha suci, muqaddasun juga. Itu lemahnya bahasa Indonesia kan begitu, karena kurang. Ayalhaqahu ma yalhaqul abid, tidak mungkin Allah itu disifati seperti seorang hamba disifati. Tidak mungkin di-attach seperti seorang manusia. Tidak mungkin Allah bersifat seperti sifat manusia. Kamu melihat, Allah melihat, tapi pasti tidak akan sama melihatnya Allah dan melihatnya kamu sendiri. Makanya ketika fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anta budallah ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka 3 kali ar-ra'yu, penglihatan di sini adalah mempunyai kualitas yang berbeda. Karena katarahu, seorang kamu yakin melihat Allah dengan basirahmu, fa lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat. أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.